Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Coba kalian bayangin sebuah SUV listrik tampangnya gagah ala-ala Baby Land Rover, jarak tempuhnya nembus 400 km lebih. Dan fiturnya luar biasa. Kalau ditebak harganya, mungkin kalian mikir ini mobil 500-600 jutaan kan? Well, siap-siap kaget. Karena mobil ini harganya 300 jutaan. Nah, ini adalah mobil Jayco J5 EV. Mobil yang belakangan ini bikin gempar pasar EV di Indonesia karena value for money-nya yang kelewatan. Tapi, apakah mobil semurah ini rasanya murahan atau jangan-jangan banyak gimmicknya doang? Nah, untuk detailnya, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Jayco J5 EV. 1. Varian dan harga. Sebelum masuk ke harga, kita bahas sedikit dengan perintilannya. Mobil ini dibekali baterai 60,9 kWh yang ngasilin tenaga sampai 210 PS dan torsi 288 Nm. Sekali ngecas penuh, Anda bisa jalan sejauh 461 km. Jauh banget kan? Nah, Jayco J5 EV ini hadir dalam dua pilihan varian, yaitu standar dan premium. Buat Anda yang cari value for money, varian standar ini cocok banget. Harganya dibanderol cuma Rp299.900.000 aja. Joknya sudah pakai bahan fabric dan fiturnya sudah sangat pas buat warawiri harian di kota. Tapi kalau Anda ada budget lebih dan pengen yang maksimal, mending sikat sekalian varian premium. Harganya Rp329.900.000. Dan cuma beda jauh ya sekitar 50 jutaan aja. Tapi Anda udah dapat panoramic roof, jok kulit sintetis elektrik dengan pendingin alias ventilated seats, dan kamera 540 derajat. Nggak cuma itu, varian premium ini juga punya 17 fitur keselamatan ADAS dan 8 speaker lengkap dengan ambient light 64 warna. Berasa mobil mahan banget kan? Pilihan warnanya juga cakep-cakep, ada forest green, jet black, pristine white, dan ivory gray. Jadi gimana dengan harga mulai 200 jutaan, Anda mending berhemat ambil tipe standar atau nanggung sekalian gas tipe premium. 2. Pilihan warna. Jayco J5 EV tersedia dalam 4 pilihan warna: putih pristine white, abu-abu kekreman ivory gray, hitam jet black, hijau forest green. 3. Motor dan baterai. Kita mulai dari dapur pacunya. J5 EV ini pakai motor listrik penggerak roda depan alias front wheel drive. Gak main-main, tenaganya tembus 155 kW atau sekitar 210 PS dengan torsi instan sebesar 288 Nm. Berkat torsi instannya, akselerasi dari 0 ke 100 km per jam cuma butuh waktu 7,3 detik saja. Buat nyalip-nyalip di tol atau nanjak terjal, effortless banget. Oh ya, mobil ini juga punya 3 mode berkendara, yaitu Eco, Normal, dan Sport, yang bisa Anda sesuaikan sama kondisi jalanan. Nah, dengan baterai penuh, SUV ini diklaim sanggup jalan sejauh 461 km berdasarkan pengetesan NEDC. Artinya, kalau Anda cuma pakai mobil ini buat warawiri harian di dalam kota, ngecas seminggu sekali aja udah lebih dari cukup. Ngomongin ngecas, Anda nggak perlu nunggu lama lagi. J5 EV ini udah support fast charging DC sampai 130 kW. Buat ngisi daya dari 30% ke 80% cuma butuh waktu sekitar 27 sampai 28 menitan aja. Pas banget disambi ngopi di rest area. Terus, aman nggak sih kalau dipakai pas musim hujan atau ngelewatin genangan? Tenang, paket baterainya udah dikonstruksi khusus biar kedap dan aman ngelewatin genangan air hingga kedalaman 45 cm. Tangguh bener kan mobil ini? 4. Eksterior mirip Range Rover. Dari depan aja, aura mahalnya udah langsung nabrak mata. Desainnya benar-benar boxy dan tegap, lampu DRL LED-nya dibikin sipit dan seamless. Dipadukan sama wajah depan yang clean khas EV masa kini tanpa grill konvensional yang bolong-bolong. Wajahnya tegap dan berwibawa banget. Geser ke samping, siluet pengotaknya makin kelihatan tegas berkat garis karakter lurus dari depan sampai belakang. Nah, ini nih, detail favorit yang bikin auranya Range Rover banget. Flush door handle alias gagang pintu tersembunyi yang rata sama bodi. Plus, desain atap floating roof 2 warna, kesannya sleek dan premium abis.
Kaki-kakinya juga proporsional, Jeku ngasih velg dengan desain aerodinamik yang gak cuma ngebantu efisiensi baterai, tapi juga ngepas banget ngisi wheel arch yang dibikin sedikit chunky. Bikin stage mobil ini kelihatan gagah, kokoh, tapi tetap rapi. Pindah ke bagian buritannya, pendekatannya konsisten, minimalis tapi elegan. Pintu bagasinya udah clean, gak ada banyak lekukan-lekukan aneh, dan dipermadis sama LED light bar yang memanjang dari kiri ke kanan yang ngasih nuansa futuristik pas nyala di malam hari. Jeku J5 ini sukses ngebungkus desain luxury SUV ke dalam wujud mobil listrik harian yang affordable. Dipakai nongkrong dan sunmori santai di akhir pekan, dijamin bakal banyak mata yang ngelirik mobil ini. 5. Interior tetap berkualitas. Pas pertama kali duduk di balik setirnya, aura premiumnya langsung berasa. Jeku nggak pelit ngasih material soft touch alias empuk-empuk di area dashboard dan door trim. Build quality-nya rapi, solid, dan gak ada tuh bunyi plastik murahan pas ditekan. Bener-bener ngasih vibes mobil Eropa. Di tengah dashboard, absennya tombol-tombol fisik digantiin sama layar sentuh berukuran raksasa yang super jernih dan responsif. Semua pengaturan mobil, mulai dari AC, mode berkendara, sampai hiburan bisa diakses di sini. Clean dan futuristik abis. Buat urusan tempat duduk, tipe standar memang masih pakai bahan fabric, tapi busanya empuk dan suportif banget. Nah, kalau Anda ambil tipe premium, Anda bakal dimanjain sama jok kulit sintetis elektrik. Spesial buat tipe premium, joknya udah dilengkapi fitur ventilated seats alias pendingin jok. Buat Anda yang sering warawiri nyetir di cuaca terik kayak di jalanan Bali yang lagi panas-panasnya, fitur ini bener-bener jadi penyelamat biar punggung Anda nggak gampang keringatan. Kabinnya juga kerasa makin lega dan terang berkat panoramic roof yang membentang luas banget. Ditambah lagi, pas malam hari, Anda bakal ditemani ambience light 64 warna yang cakep parah. Plus kualitas suara jernih dari 8 speaker bawaannya. Jadi kabin Jeku J5 ini sukses ngasih standar baru buat SUV listrik di kelasnya. Elegan, rapi, dan fiturnya melimpah. 6. Konfigurasi jok. Secara layout, SUV listrik ini punya konfigurasi 5-seater alias 2 baris jok dengan proporsi ruang yang pas banget. Di baris depan posisinya driver-centric, tapi tetap ngasih space yang leluasa buat penumpang sebelah. Apalagi kalau Anda ambil tipe premium, pengaturan joknya udah elektrik semua. Tinggal pencet-pencet manja, langsung dapat posisi nyetir paling PW. Nah, sekarang kita geser ke baris kedua. Buat ukuran compact SUV, ruangannya beneran bikin surprise. Kapasitas di belakang ini ideal banget buat diisi 3 orang dewasa. Legroomnya aman, gak mentok, headroomnya juga lega berkat atap yang rata. Jadi, duduk di belakang buat perjalanan jauh ngelewatin rute padat atau cruising santai nggak bakal berasa sumpek. Buat yang udah family man, tenang, jok belakangnya udah dilengkapi fitur pengait ISOFIX buat child seat. Terus kalau di belakang cuma diisi 2 orang, bagian tengahnya bisa diturunin jadi armrest lengkap dengan cup holder. Bikin suasana road trip makin chill serasa jadi bos. Terus gimana kalau butuh bawa barang banyak buat kebutuhan yang lainnya? Gampang, jok belakangnya pakai konfigurasi pelipatan 60:40, begitu dilipat, kapasitas bagasinya langsung meluas drastis dan lantainya hampir rata. Mau bawa tripod gede, lighting atau tas koper berjajar, masuk semua tanpa drama. Intinya, konfigurasi 5 penumpang di Jeku J5 ini nggak cuma mikirin gaya aja, tapi fungsionalitas dan kenyamanan semua orang yang ada di dalam kabin. Paket komplit banget buat nemenin mobilitas harian yang padat. 7. Fitur berlimpah. Pusat komandonya ada di layar head unit raksasa ini, responsif banget kayak tablet flagship. Konektivitas udah pasti seamless, tinggal sambungin Apple CarPlay dan Android Auto tanpa kabel. Di konsol tengah juga sudah ada wireless charging dan buat ngecas smartphone Anda, jadi area kabin tetap clean dari kabel yang berantakan. Masalah parkir di jalanan sempit sekarang nggak perlu deg-degan lagi. Khusus varian premium, mobil ini udah dibekali kamera 540 derajat, gak cuma kelihatan sekelilingnya, area bawah sasis atau kolong mobil juga ikutan transparan di layar. Aman banget dari blind spot. Buat urusan safety, Jeku J5 EV ini gak main-main, ada 17 fitur keselamatan aktif alias ADAS yang siap backup Anda pas lagi nyetir. Mulai dari adaptive cruise control yang bisa ngikutin kecepatan mobil depan, sampai lane keeping assist biar mobil Anda nggak keluar jalur. Nyetir pas lagi capek atau macet-macetan, jadi jauh lebih rileks.
Satu lagi fitur jagoan yang anak outdoor atau kreator pasti suka, V2L alias Vehicle to Load. Mobil ini bisa berubah jadi genset berjalan buat ngalirkan listrik ke perangkat elektronik. Mau nyeduh kopi di pinggir pantai atau ngecas laptop buat kejar deadline ngedit konten di tengah jalan, bisa banget. Dengan deretan fitur yang overkill kayak gini, rasanya Jayco J5 emang mau ngasih standar buat yang susah dilawan kompetitor di kelasnya. Fitur mana nih yang menurut Anda paling kepake buat harian? 8. Safety lengkap. Kita mulai dari pelindung utamanya. Secara struktur bodi Jayco J5 EV ini udah dibangun pakai baja berkekuatan tinggi alias high strength steel. Jadi rangkanya kokoh banget buat nahan benturan. Gak cuma itu, di dalam kabin juga sudah standby perlindungan maksimal dari deretan airbags yang siap melindungi penumpang dari berbagai sisi. Sekarang kita masuk ke fitur otak pintarnya. Varian premium udah dibekali 17 fitur keselamatan aktif ADAS, salah satu yang paling kepake adalah AEB atau Autonomous Emergency Braking. Kalau tiba-tiba ada motor atau mobil ngerem mendadak di depan dan Anda lagi kurang fokus, mobil ini bakal ngerem sendiri biar nggak nabrak. Nyelamatin banget kan? Terus kalau Anda lagi nyetir santai di jalan tol, fitur Adaptive Cruise Control-nya bakal bikin kaki Anda bebas pegal. Mobil bakal otomatis ngikutin kecepatan kendaraan di depan sambil jaga jarak aman, ditambah lagi ada Lane Keeping Assist yang otomatis ngoreksi setir kalau mobil Anda mulai melenceng keluar marka jalan. Sering lewat jalan tikus atau parkir di area sempit? Tenang aja, fitur kamera 540 derajat bakal jadi mata ketiga Anda. Gak cuma nampilin area sekitar, kolong mobil juga kelihatan transparan di layar. Bye-bye velg lecet gara-gara nyerempet trotoar. Buat keamanan baterainya, Jayco juga nggak main-main. Paket baterainya udah dikemas sedemikian rupa dengan sertifikasi kedap air, sanggup ngelewatin genangan sampai kedalaman 45 cm. Jadi kalau tiba-tiba hujan deras dan ada genangan air, hati tetap tenang. Jadi dengan proteksi sasis baja, baterai tahan air, sampai 17 fitur ADAS yang super lengkap, Jayco J5 EV ini ngasih rasa aman yang maksimal buat pengemudi dan penumpangnya. Menurut kalian fitur safety mana yang wajib banget ada di mobil harian? 9. Bagasi dan storage. Buka bagasinya udah effortless banget karena udah dilengkapi power tailgate. Begitu kebuka, langsung disambut sama ruang bagasi yang luas dan lantainya rata. Kapasitas standarnya ini udah lebih dari cukup buat nampung beberapa koper liburan. Atau perlengkapan syuting kita pas lagi hunting konten kemanapun. Aman, masuk semua. Kalau space begitu masih kurang karena harus bawa barang bawaan yang lebih gede, gampang. Jok baris keduanya bisa dilipat dengan konfigurasi 60:40 pas dilipat. Kapasitasnya langsung berlipat ganda dan areanya lumayan rata. Mau bawa papan selancar, sepeda lipat, atau kotak lighting ukuran gede, masuk tanpa harus maksain. Gak cuma bagasi, storage di dalam kabin juga pintar banget desainnya. Karena ini mobil listrik, area konsol tengahnya dibikin model floating alias melayang. Di kolongnya ada ruang super lega yang bisa banget dipakai buat naruh tas kecil, tas kamera, atau sepatu ganti biar kabin tetap rapi. Ruang penyimpanan kecil-kecilnya juga bertebaran di mana-mana. Ada cup holder yang di tengah buat Anda menaruh barang sesuatu apapun, laci ampras yang lumayan dalam buat nyimpen dompet atau powerbank, sampai kantong di setiap pintu yang muat naruh buat botol atau minuman ukuran besar. Secara keseluruhan, Jayco J5 EV ini gak cuma jual tampang mewah, tapi benar-benar ngebuktiin kepraktisannya sebagai SUV buat lifestyle yang aktif. 10. Kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Jelas, yang pertama adalah desain dan value for money. Tampang elegan sekelas Range Rover, tapi harganya miring banget mulai dari 200 jutaan saja, benar-benar mind-blowing. Fiturnya juga tumpah ruah, paling kerasa itu ventilated seats-nya, ngebantu banget bikin punggung adem pas lagi nyetir siang bolong di tengah jalanan yang panas dan terik. Kelebihan yang kedua, performa dan jarak tempuh. Tenaga 210 PS dan torsi 288 Nm itu ngasih tarikan yang instan banget buat nyalip-nyalip. Terus, range 461 km-nya bikin kita bebas range anxiety. Mau muter-muter di kota seharian atau gas ke ujung pulau manapun, terasa lebih aman. Tapi tetap ada catatan kekurangannya dong. Pertama, absennya tombol fisik.
Hampir semua pengaturan dari AC sampai mode nyetir numpuk di tengah layar. Buat yang belum biasa, ngatur-ngatur fitur di layar sentuh sambil nyetir itu lumayan distracting dan butuh adaptasi ekstra. Kekurangan yang kedua, masalah jaringan after sales. Walaupun masih satu saudara sama Cherry, Jayco hitungannya masih brand baru. Jadi, ketersediaan dealer dan bengkel resminya mungkin belum merata layaknya brand yang udah puluhan tahun ada di Indonesia. Perlu waktu buat ngebangun kepercayaan konsumen. Ketiga, soal penggerak roda. Tampangnya kan udah maco dan adventure banget nih, tapi sayangnya dia baru pakai penggerak depan alias FWD. Belum ada opsi all-wheel drive buat kalian yang ingin benar-benar pengen ajak mobil ini belusukan agak ekstrim. Jadi kesimpulannya, dengan segala plus minusnya, Jayco J5 EV ini tetap bawa value yang kelewatan ngerusak pasar. Buat harian, mobil ini worth it parah. Nah, kalau menurut kalian gimana? Udah siap SPK atau milih mantau brand lain dulu? Jayco J5 EV bukan sekedar mobil listrik murah yang cukup. Ini adalah statement bahwa Anda bisa dapat teknologi mutakhir, keamanan, dan kepraktisan SUV tanpa harus ngerampok bank. Ya, ada beberapa catatan minor soal UI layar atau sensor yang bawel. Tapi overall, value yang ditawarkan terlalu manis buat dilewatkan. PR terbesarnya sekarang cuma satu. Seberapa konsisten Jayco ngebangun jaringan after sales di Indonesia? Kalau itu beres, brand lain beneran harus waspada. Gimana menurut kalian? Mending ini atau brand tetangga sebelah? Nah, jadi sekian aja untuk video hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa bertemu lagi di video kami selanjutnya. Bye-bye!